Om Swastiastu, perkenalkan, saya Putu dan Arta Dewi sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha semester 5, di mana kali ini saya akan menjelaskan soal dan pembahasan laporan konsolidasi untuk memenuhi tugas UTS akuntansi keuangan lanjutan 1 dan konsolidasi perubahan kepemilikan untuk memenuhi tugas UAS dalam akuntansi keuangan lanjutan 1. Langsung saja saya akan membahas soal dan pembahasan UTS terlebih dahulu. Langsung saja pada soal akuisisi dan laporan konsolidasi. Nah, pada PT Abadi mengakuisisi 80% dari PT Makmur pada 1 Desember 2020 dengan imbalan uang tunai. Nilai buku dari masing-masing aset dan kewajiban PT Makmur mendekati nilai wajar pada tanggal akuisisi. Pada tanggal akuisisi, PT Makmur melaporkan seperti pada tabel berikut. Pada posisi kas sebesar 500.000, persediaan 350.000, peralatan bersih 300.000, properti 700.000, utang dagang 150.000, saham biasa 100.000, laba ditahan 100.000. Nah, di mana angka-angka ini akan digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Nah, selama tahun 2020, PT Makmur melaporkan laba bersih sebesar 350.000 dan mengumumkan dividen sebesar 30.000. Sedangkan PT Abadi melaporkan laba bersih sebesar 850.000 dan membagikan dividen sebesar 55.000. PT Abadi menggunakan metode biaya dalam akun investasi. Nah, pertanyaannya, yang pertama, buatlah jurnal pada saat akuisisi oleh PT Abadi. Yang kedua, jika PT Abadi akan membuat neraca konsolidasi pada saat akuisisi. Yang ketiga, bagaimana jurnal metode cost oleh PT Abadi dan entry eliminasi untuk menyiapkan neraca konsolidasi per 31 Desember 2020. Nah, yang pertama, jurnal akuisisi. Investasi dalam PT Makmur pada kas sebesar 1.040.000. Nah, perhitungannya yaitu saham biasa sebesar 100.000 ditambah dengan laba ditahan sebesar 1.200.000 dikali dengan persentase kepemilikan sebesar 80% sehingga didapatkan hasil 1.040.000 tersebut. Nah, lanjut yang kedua, entry eliminasi. Nah, pada posisi debit saham biasa sebesar 100.000, laba ditahan 1.200.000, dan pada posisi kredit investasi dalam PT Makmur sebesar 1.040.000. Tadi saya sudah jelaskan pada slide sebelumnya. Untuk hak minoritas pada aset tetap sebesar 260.000. Nah, di mana perhitungannya saham biasa sebesar 1.200.000 ditambah dengan laba ditahan 100.000 dikali persentase kepemilikan sebesar 80% sehingga dapatkan hasil 1.300.000 dikali dengan 80% sebesar 1.040.000. Nah, untuk mencari hak minoritas pada aset tetap yaitu sama dengan 1.300.000 dikurang dengan 1.040.000 sehingga dapatkan hasil 260.000. Selanjutnya untuk jurnal metode biaya. Nah, pada PT Abadi mengumumkan dividen untuk kas pada pendapatan dividen sebesar 44.000. Perhitungannya pendapatan dividen sebesar 55.000 dikali dengan persentase kepemilikan sebesar 80.000 sehingga didapatkan hasil 44.000 tersebut. Nah, untuk menghilangkan pendapatan dividen dari anak perusahaan, yaitu jurnalnya kas pada pendapatan dividen sebesar 44.000, perhitungannya masih tetap seperti pada slide yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk menetapkan pendapatan untuk hak minoritas, yaitu hak minoritas pada pendapatan sebesar 70.000, pada posisi kredit pengumuman dividen sebesar 11.000, hak minoritas pada aset tetap sebesar 59.000. Nah, untuk perhitungannya, hak minoritas pada pendapatan sama dengan laba bersih sebesar 350.000 dikali dengan persentase
hak minoritas sebesar 20% sehingga didapatkan hasil 70.000. Untuk pengumuman dividen sama dengan dividen sebesar 55.000 dikali dengan 20 persentase hak minoritas sebesar 20.000, 20% sehingga dapatkan hasil 11.000. Untuk hak minoritas aset yaitu sama dengan hak minoritas pendapatan sebesar 70.000 dikurang dengan dividen sebesar 11.000 sehingga didapatkan hasil 59.000. Nah, sekian dari penjelasan soal dan penjelasannya untuk akuisisi dan laporan konsolidasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsolidasi perubahan kepemilikan. Lanjut saja pada soal. Pada 1 Maret 2019, PT Dharma membeli kepemilikan 60% atas saham biasa PT Tirta senilai 2.180 juta. Ekuitas PT Tirta 1 Januari 2019 adalah saham biasa sebesar 2 miliar, saldo laba 1 miliar, dividen 800 juta. Pada 1 April 2019, data laba rugi kedua perusahaan untuk tahun 2019 adalah pada slide berikut. Nah, untuk laba Dharma pendapatan sebesar 2 miliar 800 juta, beban 1 miliar. Untuk labanya 1 miliar 800 juta. Untuk PT Laba Tirta per Januari Februari pendapatan 600 juta, beban 200 juta, laba 400 juta. Per Maret Desember pendapatan 1 miliar 400 juta, beban 900 juta, laba 500 juta. Nah, kita diminta untuk buatlah jurnal eliminasi untuk penyusunan konsolidasi per 31 Desember 2019. Nah, sebelum membuat jurnal kita akan menghitung nilai buku terlebih dahulu. Nah, pada nilai buku PT Tirta sama dengan 100 per 60 dikali 2 miliar 180 juta sehingga didapatkan hasil 3 miliar 635 juta. Untuk PT Dharma memiliki kepemilikan 60%, jadi mendapat nilai 2 miliar 180 juta. Untuk PT Tirta 40%, yaitu 1 miliar 455 juta. Nilai buku untuk nilai buku sama dengan saham biasa sebesar 2 miliar ditambah dengan laba ditahan sebesar 1 miliar ditambah dengan laba Januari sampai Februari sebesar 3 miliar 635 juta. Nah, untuk jurnal eliminasi metode ekuitas itu pada investasi awal saham biasa pada posisi debit untuk saham biasa sebesar 2 miliar, laba ditahan 1 miliar, pendapatan 600 juta. Untuk posisi kredit ada beban sebesar 200 juta, investasi dalam PT Tirta sebesar 2,18 miliar, hak minoritas PT Tirta sebesar 145,400 miliar. Untuk PT Dharma pada posisi debit ada pendapatan dari PT Tirta sebesar 300 juta. Pada posisi kredit pengumuman dividen 200 juta, investasi 120 juta. Pada PT Tirta pendapatan ke hak minoritas sebesar 200 juta. Pada posisi kredit pengumuman dividen sebesar 100 juta dan investasi sebesar 50 juta. Nah, sekian dari presentasi saya. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Sekian, terima kasih.